Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Senin 22 Februari 2021. Dengan judul pembahasan, kita akan memelihara kesucian hari Sabat. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Berterima kasih untuk berkat Tuhan, kami boleh bangun lagi dengan tubuh diberkati. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami boleh memahami akan maksud Tuhan lewat firman yang kami akan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat inti kita pada hari ini diambil di dalam kitab Keluaran pasal 20, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah berfirman, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dia menaruh kesuciannya atas hari ini dan memberkatinya serta menyucikannya sebagai hari perhentian. Itulah satu-satunya perintah dalam 10 hukum yang memberitahukan siapakah Allah itu. Ditaruhnya perbedaan antara Allah dengan segala ilah yang lain. Hukum itu mengatakan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan pohon-pohon dan bunga-bunga dan menjadikan manusia. Inilah Allah yang engkau harus turuti di hadapan anak-anakmu, dan engkau hanya perlu menunjuk kepada bunga-bunga dan beritahukan kepada mereka bahwa Dialah yang menjadikan semuanya ini, dan Dia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari yang ketujuh itulah suatu peringatan yang diberikan Allah. Menunjuk kepada Allah sebagai Khalik langit dan bumi, dibedakannya Allah yang benar dari semua ilah palsu. Setiap orang yang memelihara hari ketujuh menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh. Demikianlah hari Sabat itu menjadi suatu tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada di atas bumi untuk berbakti kepadanya. Allah telah memberikan kepada manusia 6 hari di mana harus bekerja, dan Ia menuntut agar pekerjaan mereka sendiri harus dilakukan dalam 6 hari kerja itu. Segala perbuatan yang perlu dan kemurahan dibolehkan pada hari Sabat. Orang-orang sakit dan yang menderita pada segala waktu haruslah dirawat. Tetapi pekerjaan yang tidak perlu haruslah dihindarkan dengan keras. Dan di dalam hukum itu termasuk semua orang yang di dalam pintu gerbang kita. Penghuni rumah kita harus mengesampingkan semua usaha duniawi pada saat-saat yang suci itu. Semuanya harus bersatu untuk memuliakan Allah oleh perbaktian sukarela pada harinya yang suci. Saudara-saudaraku yang kekasih, selama langit dan bumi masih utuh, hari Sabat itu akan terus menjadi suatu tanda kuasa Khalik. Maka apabila Eden kelak berkembang di atas bumi ini, hari perhentian Allah yang suci itu akan dihormati
oleh semua orang di bawah matahari. Sabat berganti sabat, segala penduduk dunia baru yang dipermuliakan itu akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur untuk berkat yang kami boleh terima pada pagi ini. Kembali kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan. Satu hal yang Tuhan telah teladankan, yang Tuhan telah tuliskan dengan jari Allah sendiri di dalam 10 hukum Allah, yaitu hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapa, tolonglah kami. Saat mana Tuhan menaruh perbedaan antara hari-hari yang lain dan hari Sabat, menjadikan satu tanda bagi kami. Ketika kami berbakti pada hari Sabat, menguduskan hari Sabat, bahwa kami menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang telah menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Bapa di sorga, terima kasih, tolonglah kami agar kami boleh mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ketika kami memulaikan akan hari-hari pekerjaan kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami, jaga, pelihara, dan lindungi kami. Dimanapun kami berada, kiranya kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Umat-umat Tuhan dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian, kiranya Tuhan akan curahkan berkat melimpah. Lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan, dikembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang bergumul oleh karena sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, biarlah Tuhan akan selalu buka jalan. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, agar kami ada dalam kedamaian, dalam keamanan. Di mana-mana terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan hal-hal yang lain. Banyak umat-umat Tuhan yang saat ini juga terdampak dengan situasi-situasi ini. Tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka diberikan selalu perlindungan Tuhan. Jaga pelihara mereka, selamatkan mereka saat mana mereka ditimpa dengan berbagai bencana, bahkan tantangan-tantangan kehidupan. Terima kasih Bapa, berkat kasih-Mu kiranya melimpah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.